Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keberkahan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda yang soleh dan solehah, bertemu lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Ananda soleh-solehah, marilah kita awali dengan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam mengikuti pembelajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda yang soleh-solehah, di pembelajaran 4 ini kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Dalam pembelajaran 4 ini, Ananda semuanya mampu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Ananda yang soleh-solehah, tahukah makna dari zakat itu sendiri? Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, berkembang, bertambah, berkah, dan bersih atau suci. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, sedangkan orang yang memberi atau mengeluarkan zakat disebut mujaqi. Ananda yang soleh dan solehah, tahukah ada berapakah macam-macam zakat? Ya, betul. Zakat dibagi atas 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya jika ia mampu menunaikannya. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum Islam. Ananda yang soleh dan solehah, ada yang tahu berapakah kadar zakat fitrah itu? Betul sekali. Kadar zakat fitrah sebesar 1 sa' atau sama dengan 2,5 kg atau sama dengan 3,5 liter. Dengan apa kita membayar zakat? Yaitu berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, sagu, jagung, ataupun beras. Di Indonesia, membayar zakat yaitu dengan beras
atau dengan uang. Ananda yang soleh dan solehah, kapankah kita waktunya membayar zakat? Yaitu sejak terbit fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Id. Akan tetapi, zakat boleh dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan. Ananda yang soleh dan soleha sudah tahu bacaan niat membayar zakat fitrah? Bacaan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fadlillahi ta'ala. Artinya, sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Ananda yang soleh dan soleha, siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah fakir. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Selanjutnya, miskin. Miskin adalah mereka yang memiliki harta atau pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Selanjutnya adalah amil. Amil adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau orang yang dipercaya atau juga oleh wakilnya untuk mengurus zakat. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan hidup barunya ataupun agama barunya, yaitu Islam. Penerima zakat selanjutnya adalah hamba sahaya atau riqab. Hamba sahaya adalah budak belian yang ingin memerdekakan dirinya atau hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Selanjutnya adalah ghorimin. Ghorimin adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal namun tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lainnya. Selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penerima zakat yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal dan sangat membutuhkan bantuan makanan, ongkos, ataupun transport lainnya sehingga sampai pada tujuannya. Ananda yang soleh dan soleha, tahukah hikmah membayar zakat? Hikmah membayar zakat antara lain yang pertama menyucikan diri dari dosa, yaitu memurnikan jiwa atau menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Hikmah yang kedua, menolong sesama, yaitu zakat dapat membantu, membina dan membangun kaum du'afa dan lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Yang ketiga, membangun silaturahmi atau silaturahim, sehingga zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera
sehingga hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun dan damai. Hikmah yang keempat, jauh dari dosa, yaitu memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Hikmah yang kelima, zakat adalah ibadah, karena zakat termasuk salah satu rukun Islam. Hikmah yang terakhir yaitu membersihkan harta, di mana dengan berzakat kita dapat membersihkan harta kita, karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang-orang yang berhak menerimanya. Ananda yang soleh dan solehah, dengan berzakat harta kita akan bersih dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkannya rezeki kita. Ananda yang soleh dan solehah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat ibadah kita sebagai amalan baik kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan kita dengan selalu menjalankan protokol kesehatannya. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dengan teman kita ataupun dengan orang lain. Ananda yang soleh dan solehah, sebelum mengakhiri pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dibukakan jalan menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.